kali ada orang bertanya, bagaimana kalau saya hidup di luar panggilan Allah? Apakah saya tidak bisa diberkati? Oh bisa. Generasi pertama Israel itu tujuan Allah adalah masuk ke Kanaan, amin ya. Namun generasi ini tidak mengikuti tuntunan Tuhan, sehingga 10 kali mereka melanggar perintah Tuhan di padang gurun dan akhirnya tidak masuk dalam panggilan Allah di Kanaan. Apa yang terjadi? Mereka diputar-putar selama 40 tahun itu. Pertanyaannya demikian, apakah selama 40 tahun itu mana berhenti? Mana tetap turun? Itu kemurahan Bapa. Tapi waktu kita hidup di luar panggilan Allah, kita tidak bisa menikmati berkat yang maksimal sebenarnya. Tapi tidak bisa, karena memang bukan di situ kau diciptakan. Saya mungkin bisa menyampaikan banyak hal yang sudah tidak mengerti mengenai firman Tuhan, tapi kalau saya suruh mandiri anak, saya nggak ada apa-apanya dibanding saudara. Itu panggilanmu. Engkau dipanggil secara khusus, dan Tuhan perlu kasih kemampuan talenta supaya engkau bisa mendidik, merawat, bahkan menjadikan anak-anak ini orang-orang yang cinta Tuhan. Saya nggak bisa tuh. Panggilan saya berbeda. Tentang itu, waktu kita hidup di dalam panggilan Allah, di sana ada kemudahan demi kemudahan. Ya. Coba sudah renungkan. Saya ketemu dengan Bapak Ibu kan baru hari ini. Coba renungkan perjalanan pelayanan panti ini. Saya nggak tahu berapa didirikan, tapi waktu panti ini timbul dari satu panggilan Tuhan dan mulai ada orang yang mau menghidupi panggilan itu. Saya bisa lihat dari baik secara keuangan, ada orang-orang yang dipanggil Tuhan memberkati secara keuangan. Ada mungkin orang-orang yang dipanggil Tuhan datang memberkati dengan tenaga, dengan waktu, dengan doa. Ada karya Tuhan di sini. Saya kemarin beberapa bulan lalu baca satu buku. Saudara boleh beli buku ini, saya nggak promosi ya saudara. Tapi buku ini satu kesaksian dari seorang anak yang sekarang usianya sudah 8 tahun kalau saya tidak salah. Tapi kesaksian itu terjadi waktu dia usia 4 tahun. Bagaimana dia melihat surga. Dan saya amini bahwa yang ditulis itu benar semua. Satu hal yang dia katakan berulang-ulang, nah Yesus itu sangat memperhatikan anak-anak. Itu perhatian dia khusus anak-anak itu. Oleh karenanya dia sampai harus membunuh berat orang yang tidak mengasihi anak-anak, tapi memberkati luar biasa orang yang mencintai anak-anak itu punya tempat khusus ya di Tuhan. Istri saya yang pertama meninggal tahun 2006 dan sekarang yang mendampingi saya adalah istri kedua. Saya menikah kembali tahun 2009. Namun istri saya ini dulu seorang sekolah tinggi dan saya melihat bagaimana hatinya diberikan buat anak. Luar biasa, luar biasa. Saudara, saya pernah melihat bagaimana waktu Tuhan melawat satu kumpulan anak-anak tanpa ada yang mengulurkan tangan, tanpa ada intervensi manusia. Saya melihat anak-anak ini dipenuhi Roh Kudus, berbicara dalam bahasa roh. Bahkan banyak yang bilang, Pak, saya lihat ada malaikat di sini, saya lihat ada bola-bola api di sana, saya lihat ada ini, hal-hal supranatural terjadi. Kenapa sih? Karena satu, Tuhan mengasihi kita. Tapi kembali pada hal yang kita bicarakan tadi. Pertama, mengulangi bahwa itu kita berhak terima janji Allah. Yang kedua, itu dalam panggilan Tuhan. Yang ketiga, ini saya bertempat ya, mana waktunya singkat, itu ada di Kejadian 12. Kejadian 12 ayat yang ke-6, 7, 9 dan 10. Saya potong-potong sedikit supaya kita tahu pasal ini. Kejadian 12 ayat 6, 7, 9, 10. Saudara, waktu Abraham dipanggil keluar, bagi kita, bagi Anda yang
pernah membaca kisah ini, tahu nggak tujuannya kemana? Pasti tahu deh, pasti tahu tujuannya Abraham dibawa Tuhan kemana. Memang Abraham pada waktu itu nggak dikasih tahu ya. Tapi kita kan udah baca nih, akhirnya Abraham di mana? Ke Kanaan, betul. Ya, ke Kanaan. Jadi sebetulnya Tuhan itu mau bawa Abraham keluar dari Ur Kasdim, Haran sampai ke Kanaan. Ini adalah poin terakhir. Poin terakhir, karena inilah yang akan diwariskan kepada keturunan Abraham. Nah, waktu Abraham berjalan, itu garis lurus apa garisnya belok-belok? Dari tempat dia terus ke Kanaan. Sudah bayangkan aja, kan nggak dikasih tahu, loh, kamu harus jalan ke kanannya enggak ya, cuma keluar. Ke kanan juga nggak tahu dia keluar aja gitu. Artinya gini, kalau saya bayangkan gini, pertama dia jalan di sini, terus dia bilang belok kiri. Akhirnya entah belok-belok, entah balik-balik, tujuannya satu, Kanaan, betul ya, bukan garis lurus. Nah, waktu dia sampai Kanaan, Kejadian 12 ayat 6 ini berkata demikian. Abraham berjalan mulai negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka diberikannya mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi akhirnya setelah dia berkelok-kelok, jalan terus, dia sampai di satu tempat yang mana orang Kanaan tinggal. Akhirnya itu tanah Kanaan, amin. Terus setelah dia sampai di sana, Tuhan bilang begini, nah tanah yang ini akan kuwariskan kepada keturunanmu. Jadi secara tidak langsung Tuhan bilang begini, ini loh tempatmu, ini loh yang kuberikan ini, gitu ya. Dan Abraham mengambil tindakan yang tepat. Dia lalu membuat mesbah, dan mesbah itu kan tempat pengorbanan ya, pembakaran untuk Tuhan. Jadi waktu saya baca ini, wah Abraham tahu, oh itu tempat dia, ini tujuan akhir dia. Tapi ternyata dia nggak tahu. Perhatikan ayat 9. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negev. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir, tinggal itu sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri. Jadi begini, ketika dia udah sampai pusat tanah Kanaan di sini ya, dia bikin mesbah. Tapi setelah mesbah didirikan, besoknya dia jalan lagi, sampai ke satu tempat yang disebut tanah Negev. Tanah Negev itu adalah bagian selatan dari tanah Kanaan yang berbatasan dengan Mesir. Jadi boleh dikatakan sudah di pinggir Kanaan, ya, dari di tengah sampai ke pinggir. Coba perhatikan, ini penting ya. Waktu kita sudah memasuki panggilan Allah, iblis berusaha menarik keluar kita keluar lagi dari panggilan Allah. Dia akan memanfaatkan segala hal supaya kita keluar dari panggilan Allah, sehingga rencana Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan orang itu. Kemarin saya melayani seseorang pengikut kelompok meditasi cahaya dari suara. Gurunya itu orang Amerika. Ini ajaran yang salah, saudara. Jadi saya datang ke rumah orang itu, saya berdiri dan saya beritahu. Dan orang ini akhirnya timbul satu tanya jawab. Nah, ada pertanyaan menarik begini. Kalau Allah sudah berencana, mungkinkah rencana itu gagal? Coba dijawab. Mungkin nggak? Kalau ada yang bisa jawab, hadiahnya BlackBerry. Tidak bercanda, maaf. Mungkin nggak? Kalau Allah sudah berencana, mungkin nggak rencana itu gagal? Saya kasih contoh ya. Nanti sudah buka sendiri di 1 Samuel 13. Itu nanti saya lihat 1 Samuel 13 itu mengenai kehidupan Raja Saul. Waktu itu Samuel bilang, tunggu hari ke-7, aku akan